Oh gitu. Jadi kamu orang Maja? Iya Bu, orang Maja. Kalau pacar Wida itu orang mana sih? Pacar Wida? Emangnya dia punya pacar? Punya, kemarin kan dibawa ke sini. Namanya Jenab. Hah? Jaina Bu? Iya, namanya Jenab. Dia pacarnya Wida kan? Iya nggak sih? Kak Jenab, pacar si Wida. Apa iya si Wida bilang begitu sama ibunya? Hei, kok diem? Undak kamu. Enggak. Saya nggak tahu malah. Ah, masa sih? Kan kamu temennya Wida. Masa nggak tahu dia punya pacar? Mungkin belum sempat cerita kali Bu sama saya. Iya kali ya. Tapi ngomong-ngomong, emang dia bilang sama ibu kalau dia pacaran sama Kak Jenab? Ya bilang sih enggak. Cuman dia pernah cerita beberapa hari yang lalu sama ibu kalau dia tuh suka sama perempuan yang ada di tempat kerjaan dia. Hah? Nah, tapi dia belum menyebutin namanya. Oh, dia nggak nyebutin namanya siapa? Lah enggak. Kamu duduk case ini, jangan berdiri begitu ih. Aduh, nggak enak Bu, lagi kerja. Udah nggak apa-apa, ntar aja kerjanya. Temenin ibu ngobrol dulu. Seru sih kayaknya. Jadi pengen denger cerita Pak Wida saya. Ya udah makanya duduk sini. Ya deh. Jadi Pak Wida cerita sama ibu kalau dia lagi suka sama cewek yang ada di tempat kerja dia Bu. Iya, dia sih nggak bilang kalau itu Jenab. Tapi ibu yakin maksud Wida itu emang Jenab. Kan cewek banyak Bu yang kerja di puskesmas. Bukan Kak Jenab doang. Dokter, suster misalnya yang sederajat sama dia. Dia nggak tahu juga. Tapi ibu yakin banget lah. Emang Wida tuh sukanya sama Jenab. Orang pas ibu ngobrol-ngobrol sama Jenab juga di sini, kelihatan kok. Kelihatan dari mananya Bu? Jangan salah. Ibu bisa lihat dari tatapan mata mereka berdua loh. Hah? Ada-ada aja sih ibu. Ya kali cuma dilihat dari tatapan mata doang. Kamu tuh nggak percaya ya sama ibu? Batin seorang ibu tuh kuat. Ibu juga lihat gerak-gerik mereka itu beda loh. Ya beda gimana Bu? Ngarang aja sih ibu. Udah pokoknya ibu yakin banget deh. Mereka itu emang pacaran. Ya terserah dah. Mudah-mudahan aja ya. Mereka tuh emang serius pacaran. Kalau bisa cepet-cepet nikah. Hah? Iya, soalnya ibu udah benar-benar kecewa sama mantan pacarnya yang kemarin baru putus. Kenapa emang Bu? Dia ninggalin anak ibu. Kasian dia. Mudah-mudahan kalau sama Jenab, dia lebih serius lagi. Kalau bisa jangan lama-lama pacarannya. Keburu ibu udah nggak ada, ibu nggak bisa nyaksiin anak ibu nikah. Maaf Bu, saya mau lanjutin motong rumput yang di belakang rumah dulu ya. Loh, kamu tuh kalau diajak ngobrolnya begitu. Kerjaan saya masih banyak Bu. Ya udah deh sono. Iya Bu, mari ya Bu. Iya ya. Masa iya perasaan bisa dilihat dari tatapan mata? Tai lah, omong kosong. Udah tahu Kak Jenab calon bini gua. Bisa-bisanya dia nyimpulin sendiri kalau anaknya pacaran. Goblok lah. Tapi setelah gua pikir matang-matang, benar juga kata si ibu. Perasaan emang gak bisa dibohongin. Sejujurnya gue juga bisa ngelihat adanya kenyamanan di antara mereka berdua. Karena yang gue tahu dari Mang Cecep, mereka itu sering makan bareng di warung. Jenab, ayo udah istirahat dulu. Udah jam makan siang ini. Iya Pak. Bawa bekal makan nggak? Enggak Pak. Ya udah ayo makan bareng sama saya di warteg, ayo. Iya Pak, ayo. Harusnya gue udah sadar dari awal kalau Pak Wida itu emang suka sama Kak Jenab. Udah banyak momen yang bikin mereka semakin deket. Sedangkan gue di sini, gue baru sadar kalau gue semakin jauh sama Kak Jenab. Apa mungkin si Wida sengaja ngasih gue kerjaan di sini, biar dia bisa berduaan di sono? Pikiran jelek macam apa itu? Oke. Akhirnya gue nemuin titik jenuh sama hubungan gue ini. Gue udah mulai dikasih pencerahan sama Tuhan. Halo, kenapa Bi? Dot, jemput gue dong di rumah si Wida. Hah? Ngapain? Jauh sialan? Ya tolong. Ya tapi ngapain lu? Gue mau balik aja dah. Bi, apa gua bilang? Baru sehari lu kerja udah gak betah kan? Udah cepet ah. Serius ini? Iya, gece Dot. Gue udah gak enak hati ini. Iya deh. Ya udah Sherlock ya. Iya. Ayo Jenab, saya anter. Iya Pak. Gimana kabar si Robi? Loh, kok nanya saya? Kan bisa kamu telepon. Enggak, saya lagi marahan. Marahan?
Kayak anak SD aja marahan kenapa? Tadi gara-garanya pas kita makan siang di warteg berdua, ternyata ada yang laporan sama si Robi. Makanya dia cemburu. Oh, aduh, ada-ada aja si Robi. Terus cemburu sama saya gitu. Iya kali, cemburu sama siapa lagi? Robi, lagian siapa sih yang lapor-lapor segala? Orang cuma makan doang juga ya? Nggak tahu deh, pusing saya lama-lama. Emang anak muda tuh kalau udah cemburu ya, repot. Iya, Aneh ya si Robi tuh sifatnya, suka berubah-ubah. Padahal tadi pagi dia nitip sama saya loh, tolong jagain kamu katanya. Oh, masa sih? Iya dia bilang begitu, tapi malah cemburu juga sama saya. Kan bingung jadinya ya. Halah, udahlah. Emang begitu, posesif orangnya. Iya. Ayo. Kenapa sih lu? Sakit? Enggak, gue mau balik aja. Maksudnya berhenti kerja ini, beneran? Iyalah, nggak enak perasaan gue. Bi, udah enak kerja lu dapat duit, malah diganggu sama percintaan lagi. Alah, udahlah, lu nggak ngerti. Terus lu belum bilang ini sama Pak Wida kalau lu pulang dijemput gua? Nggak ada yang tahu gue pulang, kabur gue. Gila lu, ibunya juga nggak tahu. Nggak tahu, dia udah tidur. Pembantunya juga lagi masak di dapur. Ya udah gue cabut aja. Parah lu, Bi. Dadah, makasih ya. Dot, sebenarnya gue harus gimana sih sama Kak Jenap? Harus gimana apanya? Nggak ada habis-habisnya gue begini terus. Cemburu lagi lihat si Wida sama dia. Kadang enggak, kadang gue curiga, kadang gue percaya, kadang gue kesiksa sendiri, Dot. Batin gue lama-lama. Ya lu lah, Bil. Jadi cowok tuh harus punya keputusan, Bi. Ya gue minta solusinya sama lu. Udah gini aja kalau kata gua mah. Kalau lu nggak mau cemburu lagi lihat mereka berdua, mending lu suruh tuh Kak Jaina berhenti dari kerjaannya. Lu bawa tuh dia kemana kayak berdua sama si Hasan. Bawa yang jauh dari sini. Biar Pak Wida nggak ganggu kebahagiaan kalian. Lu rumah tangga tuh bertiga, di mana kayak ngontrak, kerja tapi lu. Itu yang pertama ya. Yang keduanya, lu putusin. Susah amat. Hah, kabur? Kabur kemana Bu? Ya nggak tahu ibu. Simbo nyariin si Robi dari tadi nggak ada katanya. Ibu sih lagi tidur dari tadi. Loh, kok bisa sih Bu? Emang ada masalah apa? Yang nggak ada mak. Oh alah. Coba kamu telepon deh. Iya Bu, nanti Wida telepon ya. Wida ganti baju dulu deh. Malam itu gue harus ambil keputusan. Gue akui emang ini terlalu egois. Karena gue paksa Kak Jenap buat berhenti kerja. Sedangkan itu berat banget buat dia. Karena dia udah nyaman banget kerja di situ. Tapi ini demi kebaikan hubungan gue sama dia. Gue juga berhak mendapat kebahagiaan. Gue udah gak peduli sama kebaikan-kebaikan Pak Wida. Nggak update lah. Enggak Bu, kayaknya nomor Wida diblokir juga ini. Loh kok bisa? Nggak tahu ya Bu. Kenapa si Robi? Nomor si Zainab juga nggak aktif lagi. Apa jangan-jangan karena dia cemburu karena tadi siang? Mang Kecep, Zainab udah datang belum? Jainab? Loh, bukannya Jainab berhenti ya, Pak? Hah? Berhenti? Berhenti gimana maksudnya, Mang? Ini dia semalam WA saya, pamit. Katanya dia resign, Pak. Loh, harusnya kan Bapak yang tahu duluan. Waduh, pasti ada apa-apanya nih. Ya udah Mang Cecep. Kemana ya perginya? Tolong kasih tahu saya, Pak, Mbak. Justru kita juga nggak tahu, Pak. Dia pergi kemana? Iya Pak, dia juga gak bilang apa-apa sama kita. Semalam dia pulang ke sini cuma ambil Hasan. Setelah itu langsung balik lagi. Oh, gitu ya, Pak. Oke, baik-baik, Pak. Makasih, Pak. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Pak, Mbak, Mas. Oh Iya, iya, silakan, Pak, Pak. silakan. Silakan. Mari.